Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Ahmad Suka di channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Oke sahabat, jumpa lagi pada hari ini yang mana kita akan membahas dan bercerita tentang gimana sih cara merawat pohon kingkit. Nah, di sini kan kebetulan kita ketemu rekan kita di sini, Pak De Bakti. Nah, beliau ini memang luar biasa pengalamannya di jeruk kingkit, Pak De ya. Nah, di samping itu kita bincang-bincang karena skill beliau memang sekarang profesi sebagai seorang trainer. Jadi ya, kita bincang-bincang, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, Pak De, salam dulu Pak De dengan teman-teman. Ya, sahabat, saya semuanya. Ya. Udah biasa kita kalau beliau lagi kerja, sering biasanya kita liput, kita ajak. Namun di sini lebih spesial lagi dengan beliau bincang-bincang berkait dengan pohon kingkit. Apa sih suka dukanya merawat pohon kingkit? Apa treatmentnya pohon itu biar subur, apalagi dalam pot, Pak De ya? Ya. Nah, saya dengar karena pohon ini dirawat kurang lebih hampir 12 tahun ya? Lebih, ya. 12 tahun, Pak De? Ya, 12 tahun. Luar biasa. Kenapa beliau cinta sekali dengan pohon kingkit? Karena di komunitas kita, beliau salah satu memang penggemar kingkit. Ya. Nah, di sini kita langsung aja ke beliau, bincang-bincangnya. Pak De, boleh ceritakan dikit, awal Pak De main bonsai itu kan tidak langsung jadi trainer? Ya. Tidak langsung ya? Betul, Pasti main bonsai Ya, dulu. betul. Boleh ceritakan nggak teman-teman biar tahu? Ya. Sebelumnya saya ucapkan salam dulu kepada teman-teman. Ya, teman-teman. Jadi terima kasih atas waktunya Pak De Suka sudah bisa mengunjungi Tiang selaku penghobi juga. Ya, juga berkecimpung di trainer juga langsung. Kalau untuk Kenten, untuk di hobi, memang di awal saya memulainya dari kingkit. Kingkit ya? Ada sih pohon lain Pak De, tapi awal memang Lebih fokusnya di kingkit. kingkit pertama awal. Setelah itu saya melihat ada satu keunikan di pohon kingkit ini. Jadi itu kurang lebih saya mulainya 2009 Pak De. 2009. 2009. Kalau saya suka bonsai sekitar 2007 sudah suka Pak De. 2007. Sudah beli bahan seperti pemula-pemula yang lain. Jadi saya memulainya untuk istilahnya memaksimalkan koleksi yang kita punya di 2009. Saya lihat ada satu keunikan pohon kingkit itu, yang pertama kali saya lihat pertama itu buah Pak De. Buahnya. Ya. Jadi karena kan ekspektasi kita melihat satu bonsai dengan ada buah itu ada nilai tersendiri seperti itu. Jadi saya lihat ada buah merahnya, saya mulai tertarik, mulai saya mengkoleksi, artinya membeli satu persatu. Ya, kita pemula dimulai bahan Pak De. Iya, iya. Terus kira-kira di akhir 2009 itu kalau nggak salah saya ketemu dengan pohon ini. Oh, berarti pohon ini Pak De ya? Ya. Wah, teman-teman, ini cerita aja Pak De ini. Jadi pohon ini dibeli tahun 2009. Memang beliau cinta dengan kingkit. Bagaimana sih ceritanya itu loh? Pohon ini sampai tahun begini, tahun berapa sekarang? 2021. Ya. Bertahan berarti Ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, boleh diceritakan Pak De. Jadi kalau masing-masing pohon itu kan perawatnya beda-beda. Iya Pak De. Apalagi di kingkit, kalau tahu Tiang tuh kingkit tuh kan kelemahannya sering dicari ulat hitam tuh loh. Ya, ulat. Itu ulat hitam tuh tiba-tiba kalau nggak tahu kita Habis daunnya. satu malamnya bisa habis tuh. Di pruning daunnya Pak De. Ya, seperti itu. Jadi pruning gratis ya. Iya. Tapi hati kecewa Iya. itu. Nah, itu teman-teman. Nah, kita tanya lebih spesifik. Untuk perawatan lebih intensif untuk jeruk kingkit apa Pak De? Jadi begini. Mungkin Pak De. dari media dulu apa? Kalau untuk pohon bonsai saya kira semua miliki karakter. Ya. Jadi di awal saya mempelajari dulu karakter satu pohon. Kebetulan yang saya senangi atau saya pelihara di awal ini kingkit. Jadi saya pelajari karakter kingkit. Jadi kalau saya lihat dari pohon kingkit ini, jadi karakternya dia memang berbatangnya memang sangat keras. Iya, iya. Terus perkembangannya yang saya lihat itu sangat lambat. Jadi perkembangan sangat lambat. Karakter batangnya juga keras. Jadi di sana saya berpikir bahwa pohon ini memang tidak bisa instan kita proses untuk menjadikan satu pohon yang bonsai yang indah. Ya minimal indah lah, seperti itu. Jadi saya lihat di sana, saya pelajari setiap perjalanan pohon ini tahun-tahun. Jadi untuk media, untuk pemupukan, beberapa kali saya sudah pernah coba. Kadang saya pakai media sekam, terus kadang saya pakai media tanah subur, kadang juga pasir malang saya campur semua. Terakhir saya ada treatment artinya yang saya lihat cocok dengan pohon ini. Khusus lah. Ya, saya pakai pasir malang yang saya ayak Pak De. Oh, pasir malang yang diayak. Nah, jadi saya ayak pasir malangnya itu
Jadi ada ayaknya tidak terlalu kecil juga, Iya. tidak terlalu besar. Ayaknya itu jadi rata, pasirnya itu saya campur dengan tanah subur, saya isi dekastar. Jadi itu mengkondisikan akar kingkit, memang dia serabut, tapi agak cepat juga dia gini. Oh, Agak nyerap rakus ya. juga makannya dia. Makanya saya ambil formula seperti itu, akhirnya dia mau sesuai dengan. Sampai detik ini. Ya. Luar biasa teman-teman. Itu berkait dengan media Media. kingkit, perawatan Ya, kingkit. ya. Jadi diayak pada dia. Saya ayak Ayak campur tanah subur. Tanah Jadi subur. bukan media subur, tanah subur. tanah Pak. subur. Jadi fungsi tanah subur itu akar itu kan semua perlu tanah kurang Iya, iya, lebih. benar-benar. Walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau kingkit ya sedang-sedang dia perlu tanah. Takaran pada. Kalau hitungannya pasirnya 2, tanahnya 1 Oh gitu. atau setengah lah. Setengah lah. Ya, terus untuk pupuknya tambahannya ya osmokot atau Secukupnya, dekastar. secukupnya. Ya. Luar biasa, itu kingkit. Media, Ya. ya. Terus kalau berkaitan dengan perawatan khusus ada nggak ini? Kalau perawatan khusus kembali lagi Pak De, kalau saya berbonsai itu saya melihat pohon itu saya kembalikan lagi, kita menaruh pohon di tempat yang pohon sukai, itu kunci pertama untuk saya. Jadi apapun pohon bonsai itu, apabila di tempatnya dia sesuai dengan asupan sinar atau panas, pasti dia tampilnya sehat. Sehat ya. Jadi saya taruhnya ini di atas, jadi di roof. Oh di loteng nih. Ya, di dak Pak De. Oh, Karena asupan antara sinar dan udaranya pas. bagus pas. Jadi mengkondisikan dia tetap sehat. Berarti wajib itu Pak dia dilakukannya. Sebenarnya sih seperti itu Pak De. Kalau di Karena bawah kurang ya. kurang, karena kita kembalikan ke habitatnya. Mungkin Pak De sudah mempelajari sentigi habitatnya seperti apa. Jadi kita kembalikan ke alamnya. habitat aslinya. Luar biasa Ya, itu. jadi seperti itu. Nah, untuk pemangkasan atau gimana tuh Pak Dep ada jeda waktu nggak berkait dengan program pohon kingkit itu? Kalau kingkit, saya kurang lebih mangkasnya 2-3 bulan 2-3 bulan. untuk kesuburan. Jadi saya ada treatment tambahannya untuk ini talang, ya mungkin nanti teman-teman bisa melihat. Ya. Talang ini saya fungsikan sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan. 6 bulan saya perbarui, saya ganti, saya tambah pasir halus, saya tambah tanah subur sedikit, saya isi dekastar osmokot. Jadi talang ini yang rutin saya ganti. Untuk pot, untuk media dalam pot, saya ambil waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oh, berarti setengah. Ya. Apa full Pak De? Kita angkat. Oh, Biasanya udah angkat. full. Setahun paling lambat 1,5 tahun. Kalau yang paling cepat ya setahun bisa. Ngangkat ini? Ya angkat potong. Oh, angkat total? Angkat total Pak. Potong akar. Potong akar. Wah, ada motong akarnya kawan. Iya. Itu setahun sekali Pak dia? Paling cepat setahun. Paling cepat setahun? Ya, paling cepat setahun. Paling lama 2 tahun. Ya paling lambat itu 2 tahun dah. Pak. Walaupun. Kalau bisa sih di tengah itu cari 1,5 tahun. Iya, iya, iya. Jadi itu. Kalau kelemahnya kingkitnya apa Pak De? Nah, untuk kelemahan, karena setelah yang saya pengalaman, saya pelajari di awal, memang satu yang teman-teman banyak bilang, ulat. Ulat itu ya? Ulat, Pak De, ya. Ulat itu pembawanya kan kupu-kupu. Kalau kita bicara masalah hama, itu kan ada insek. Ya benar. Tapi perlu kita juga istilahnya dalam artian, kita kan pohon ini kita cek setiap hari. Kalau ulat itu kadang dia kelihatan Pak De. Dalam artian, kecilnya itu kalau udah ada kupu-kupu yang hinggap, kurang lebih itu Perlu nanti pohon dicurigai. lo. Pohonnya makanya perlu sering dilihat. Oh, Dalam artian, ya sewaktu-waktu lihat dah kelihatan ulatnya itu. Karena ulatnya itu perkembangannya sangat cepat. Iya. Itu yang Pak De bilang tadi, sekarang dia gini menetas jadi ulat, besok paginya sudah hampir setengah di pruning. Setengah pruning Ya. daunnya. Di satu sisi memang di pruningnya itu bagus, tapi di sisi lain kemungkinan mati rantingnya lebih kuat. Ya, oh gitu Pak De ya. Ya, karena ulat itu memakan sampai di ujung yang akan hidup. Iya, iya. Oh. Itu pertama. Yang kedua ada kondisinya dia ranting kering Pak De. Ah, itu disebabkan oleh apa Pak De? Kalau ranting kering itu kadang-kadang satu disebabkan karena akar kepenuh. Nah, akar penuh itu penyebabnya rantingnya kering. Yang kedua, pada saat dia di pruning total, medianya itu sudah padat. Bis. Jadi tumbuhnya turbus daun baru itu agak kurang Lama. pas. Karena kingkit itu Pak De, kalau kingkit itu kita pruning tidak seperti pohon yang lain. Sekarang pruning lagi sebulan sudah keluar semua. Oh. Tapi itu ada jeda waktu. Iya. 4 bulan, 6 bulan baru kembali dia rapat. Oh, berarti yang potong di. Ya. Kalau mau pruning itu, Ya, kita ganti media dulu apa pruning ini? sebenarnya kalau pohon kingkit lebih bagus di pruning saat dia sehat. Oh, Jadi berarti di- ganti media dulu dong. Ya, disehatkan dulu, udah gini baru di pruning. Kadang ini menurut pengalaman saya. Ya, ini Pak pengalaman De. pribadi ya. Ada sih kadang-kadang kita lihat pohon yang sakit kita pruning aja biar mau tumbuh baru. Itu kan tidak benar. Satu kondisi
terlihat habis yang daunnya rusak, tapi kondisi memang asupannya dia kan memang sudah sakit. Iya benar-benar. Jadi kita tangani dulu yang sakit, setelah yang sakit baru kita pruning. Kalau sudah pohon subur, seperti yang Pak De bilang di Sentigi, kalau sudah pohon kondisi subur, mau Pak De angkat, mau apa tetap subur. Lagi. Tapi kalau kita sakit ya sulit kan gitu. Itu kunci. Itu ya. treatmentnya luar biasa teman-teman, perawatan jeruk kimkit. Pada intinya Pak dibilang tadi itu sebelum pruning Ya. suburkan dulu. Ya. Berarti kesimpulannya ganti media dulu. Ya, Setelah ganti media lagi berapa bulan kira-kira dia subur tuh? biasanya 2 bulan sudah Pak De. 2 bulan subur ya? 2 bulan sudah. Berani dah kita pruningnya. Baru kita pruning. Wah, Jadi seperti itu. luar biasa. Ilmu lagi nih teman-teman. Nah lagi Pak De, Ya. kalau kelebihannya nih, kita kan dari bicara kurang tadi. Kelebihannya Pak De? Kalau bagi saya, dari pengalaman saya, jadi satu, kimkit itu yang saya bilang tadi, saya lihat unggulnya kan ada buahnya. Buahnya. Yang kedua, ada istilahnya tantangan tersendiri bagi saya. Dengan proses kimkit yang luar biasa, jadi pembesarannya sangat-sangat lambat, Pak. Kalau kita bermain sistem cutting, sementara sih teman belum pernah saya lihat sistem cutting, karena kalau sistem cutting itu bisa kita buat besar, tapi mecahnya itu yang sangat sulit. Sulit lama Gitu, ya. makanya teman-teman bilang, kok nggak besar-besar. Kadang ada teman di Jawa bilang, udah 20 tahun lu masih segini, gitu loh. Makanya dalam artian kita harus juga realistis juga, mana pohon yang memang bisa kita cutting, dengan kondisi mana yang memang kita harus matangkan di pot. Oh, luar biasa. Ya, jadi seperti itu Pak De. Jadi, terus, nah tadi untuk ini Pak De, untuk mengatasi yang ulat hitam itu Pak De, apa yang dilakukan? kalau ulat hitam, satu kita bisa pakai insek. Jadi inseknya ini rutin juga Pak De, karena Berapa bulan sekali Pak De? kalau saya insek sih rata-rata 3 minggu, maksimal 2 minggu. Tapi dosis ringan. Apa itu Pak De? Kalau saya sih pakainya Kaliandra, Alika, kadang saya kombinasi dengan Samit Pak De. Oh, Samit. Ya, jadi Samit saya kombinasi sekali waktu. Ya, bermanfaat nih buat teman-teman nih. Ya, terus untuk penyiraman, karena kembali lagi ke posisi tempat. Kalau tempatnya asupan sinar dan panasnya itu bagus, jadi penguapannya cepat, ya siramnya 2 kali. Oh gitu. Berarti penyiramannya 2 kali sehari atau 1 kali? Kalau saya 2 kali Pak De. 2 kali pasti. Ya, karena dak bawahnya itu beton, pada saat panasnya luar biasa, naik dia Pak De. Jadi perlu kita siram pagi dan sore. Nah, ini lagi satu lagi. Ya. Kalau kimkit tuh teman-teman kan ada yang tanya nih Pak De. Ya. Jadi kimkit itu kan berduri. Ya. Ada trik khusus nggak untuk pruningnya itu, biar nggak kena duri tangannya? Kalau untuk pruning kimkit, jadi ini saya pakai contoh ini dulu Pak. Jadi kimkit yang ini, saya pruning, kondisinya biasanya saya pruning itu durinya masih ada tersisa 1 atau 2. Jadi tidak semua saya potong. Dalam artian duri itu kembali itu yang akan merangsang titik tumbuh kimkit itu sendiri. Jadi apabila kita bermain dengan pohon duri, kebanyakan sih saya pohon duri seperti itu Pak. Jadi pohon duri itu jangan kita habiskan semua durinya, sisakanlah beberapa. Karena itu yang merangsang pertumbuhan nanti, makan di sana juga. Menurut pengalaman saya ini ya. Jadi seperti itu. Kalau dihabisin lambat Pak De ya? Agak lambat resikonya. Jadi seperti itu. Dan spesialnya lagi kimkit, makin dia tua, durinya makin sudah mulai hilang Pak De. Mulai hilang ya? Ya, Rontok sendiri Pak De ya? Ya, dia akan tumbuh di ranting-ranting muda saja. Makin tua durinya akan hilang, terus juga karakternya dia akan makin kuat. Akan muncul. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini kurang lebih segini Pak De, selidi kalau nggak salah. Ya. Ya, ini pembesarannya memang saya pembesaran di pot, tidak ada saya program. Ya kuncinya satu, sabar Pak De. Ya. Nah Pak De lagi mau tanya nih, ada nggak treatment khusus Pak De dalam arti untuk Pak De pengalaman sendiri ini kan buat teman-teman. Jadi kalau merawat kimkit itu tolong yang paling diperhatikan ini fungsinya pakai ini, karena apa itu kira-kira Pak De? Ya, kalau untuk kimkit saya kira untuk perawatan rutinitas dalam artian sebulan itu ya insek wajib Pak De. Setelah itu pemupukan juga, kalau kita pakai Dekastar itu kan 360 hari ya kurang lebih ya. Kalau kita untuk tambahannya bisa di atonik. Atonik? Boleh disiramkan ke media. Oh, atonik disiramkan? Ya, kalau punya pupuk organik boleh. Boleh. Ya, fermentasi itu. Fermentasi. Ya, itu kan untuk penambah. Jadi kondisikan dia asupan vitaminnya cukup, artinya obatnya cukup. Makin
jarang dia sakit atau kena hama, makin sehat, perkembangan pohon itu makin cepat. Jadi itu kuncinya. Luar biasa dapat ilmu sama beliau Pak De nih. Kalau teman-teman, jadi ini pohon dari rawat selama 12 tahun. Dari awalnya gelondongan nih Pak De ya? Iya, ini kecil. Bahan aja ya? Ya. Dulu beli berapa Pak De bahannya? Kalau dulu kalau nggak salah lumayan sih Pak De, sekitar 4 jutaan juga Pak De. Dulu udah 4 jutaan beli? Karena istilahnya begini Pak De, kalau kita istilahnya mungkin pemain hampir sama Pak De ya, sudah senang dengan pohon itu, harga itu kan kadang nomor 2 Pak De. Jadi kita lihat karena pohon itu kayaknya ini bisa pelihara, ini kedepannya seperti ini. Jadi harga itu gimana ya bilang relatif kedua ya? Kedua ada. Yang senang dulu di depan. Iya, itu dulu hitungnya segitu besar sekali uangnya, tapi kepuasan saya, prosesnya ini kepuasan saya Pak De. Luar biasa teman-teman. Ya. Beliau ini pencinta kingkit karena beliau memang salah satu kingkitnya termasuk udah lama ini. Sekali, Pak De. Karena dari awal main bonsai sudah kepijut dengan kingkit Pak De ya. Ini perawatnya beliau sudah 12 tahun. Kita tanya lagi nih Pak De. Ya. Nah, kalau spesial buat Pak De ini kingkitnya apa Pak De? Untuk kedepannya Pak De? Untuk pohon kingkit, saya kira nilai spesialnya itu tetap di jenis Pak De. Jenis ya? Jadi mungkin untuk pengalaman dari saya, mungkin dari teman-teman, mungkin kingkit itu kita ke depannya itu melihat pohon itu tidak harus di satu jenis. Jadi hampir semua bisa dibonsai dengan konsep dan perawatan yang baik. Iya benar. Spesial untuk kingkit. Jadi untuk kingkit itu satu, kembali lagi keunggulannya ada buah, daunnya juga mengecil, proses batang pembesarannya juga lambat. Tantangannya. Ya, luar biasa. Kalau bisa menjadikan pohon minimal lah 80%, lumayan imbang kan. Iya. Jadi nilai kepuasannya luar biasa. Luar biasa. Itu salah satu Pak De ya. Ya. Kita cek hasil karya beliau sebelum kita bincang-bincang berkaitan perjalanan beliau sebagai trainer Ya. dan berapa pohon yang sudah didesain oleh beliau. Nah, buktinya ini pohon yang desain selama 12 tahun. Ya. Terjadi. Ini kelas apa Pak De turunnya? Ini Sudah utama? harusnya di Gianyar bisa bintang Pak De. Ya, bisa bintang. Jadi ini pohon juga saya pada saat perjalanannya itu ingin saya memulai dari bawah. Ya, Jadi ya. saya mulai dari prospek pohon, terus regional, madya, utama, terakhir mudah-mudahan bisa dibintang. Jadi Dikejar. kembali lagi secara apa namanya kebanggaan saya, artinya ada pohon yang bisa kita tampilkan di Proses. kelas yang paling atas. Dari nol. Ya, mudah-mudahan hasilnya besok bisa maksimal. Karena saya yakin semakin tua pohon itu, perawatan kita semakin baik, hasil di belakang mudah-mudahan bisa jadi. baik. Ya. Itu teman-teman, jadi betul-betul beliau tuh di hobi, di samping di hobi dan terjun sebagai trainer, membuktikan profesionalan dalam contoh bukan mengerjakan pohon saja, nah namun merawat treatmentnya, pupuknya segala macam dari nol, dari bahan sampai keberadaannya sampai saat ini jadi begini. Iya, Pak. Luar biasa kingkitnya. Ya. Dan selain itu punya juga kompakta Pak dia. Ada kompakta. Kompakta ya? Iya. Wah, ini salah satu kompakta juga beliau punya. Rawat dari nol pun sampai jadi. Ya. Nanti kita bahas bincang-bincang lagi. Kita bahas ini kingkitnya dulu. Ya. Kita cek dulu Pak De keberadaannya. Ya teman-teman, kita cek keberadaan hasil karyanya Pak De Bakti selama beliau berkecimpung di dunia bonsai. Ini merupakan salah satu karyanya dari tahun berapa Pak De? 2009, Pak De. 2009. Ya. Dan sampai saat ini pohon ini tetap terjaga dengan subur, keberadaan di rumahnya beliau yang ada di Tabanan. Ya, Desa Kediri. apa? Kediri ya? Banjar Taman Sekar, Pak. Banjar Taman Sekar. Nah, kita cek keberadaannya. Pertama kita perhatikan teman-teman, kita cek keberadaan akarnya. Nah, beliau memang cinta sekali dengan pohon kingkit. Keberadaan ini memang pohon kingkit ini merupakan bahan pohon yang berbatang keras. Ya. Salah satu berbatang keras. Di samping itu memang sekarang udah mulai agak langka lah ya. Pak De. Ya. Kenapa langka? Memang mencari besar pertumbuhannya kingkit agak lambat Sangat lama sekali. daripada bonsai yang lain. Ya. Baik ficus dan lain-lain. Nah, inilah salah satu koleksinya beliau yang beliau rawat dengan sabar. Batangnya, percabangannya beliau. Karena ini desain masih kategori agak lama ya Pak De ya? Ya, desain lama. Kalau disaing-saingkan dengan model baru sekarang, beda. udah beda ya? Ya, beda. Kenapa beda? Karena beliau memang juga seorang trainer. Ya. Tapi kepuasan beliau di sinilah. Ya. Saya mampu loh ini mendesain seperti ini. Ingin saya memunculkan kesan, kalau sekarang kan zamannya kembali ke yang lama, mungkin ada beberapa pohon yang kita kembalikan ke konsep dasar Bang-bang ya, yang baru, ya. dengan garak lurus, kita ya istilahnya sederhana tapi Ya. masuk akal. Gitu. Luar biasa teman-teman penampilannya. Nah, di sini teman-teman perhatikan desain beliau dulu nih Ya. tak akan pernah dirubah dan tak pernah dihilangkan. Ya.
Kan inilah gaya-gaya lamanya beliau. Ya. Tapi gaya konsep baru luar biasa juga. Ya. Karena beliau sudah banyak berkelana ini mengerjakan pohon-pohon yang lain Pak De ya. Iya Pak De. Nanti kita ikuti, kita buntuti di mana kerjanya. Ya Pak De ya, boleh ya? Bisa Pak De. Buat sering buat teman-teman Ya, ya. untuk teman-teman. Nah ini salah satu kingkitnya teman-teman. Nah ini karyanya beliau selama 12 tahun. Ya nih teman-teman. Ini dijual nggak Pak De? Enggak Pak De. Oh nggak dijual ya? Mungkin ada sejarah sedikit Pak De. Jadi pada saat di Gianyar sekitar 4 tahun lalu, kalau nggak salah ya, nah 2016 apa 2015. Jadi pohon ini saya ikutkan di sana. Saya ada mendapat door prize sepeda motor masih yang bisa. Oh gitu ya? Nah, Wah jadi teman-teman nilainya ini dapat door prize dulu nih. Ya, Pak De. Tahun berapa itu Pak De? Itu kalau nggak salah 15 atau 2016 itu, kalau nggak salah. 2016 ya? Ya, kalau nggak salah. Dapat motor? Ya. Motor apa Pak De? Repo itu, yang Oh, biasa yang bawa kerja Oh, itu Pak. Pak De. Jadi intinya kalau pohon ini masih ada, motor itu ya harus ada. Iya, Kan benar, gitu benar. nilai historinya bagi saya. Wah itu, luar Pak. biasa teman-teman. Ini salah satu koleksi beliau yang mana sudah menyumbangkan sebuah motor. Iya. Karena dalam pengundian door prize dapat motor. Iya. Repo ya? Iya, repo. Sampai sekarang masih di bawah. Iya. Untuk kerja Pak De ya? Untuk kerja. Untuk training. Iya, untuk training. Jadi istilahnya imbang lah Pak De. Iya. Pohon ini untuk di rumah, yang itu saya juga dikasih motor untuk bekerja. Ya ya. Pak De selama cerita kita nih sebagai Ya. trainer itu yang jelas kan sudah terjun di profesi sebagai Ya, trainer ya, ini Pak ya, De ya. Harapan Pak De kan selalu mengerjakan pohon yang bagus-bagus Ya. apa. Cuman kan tatkala kadang kita bertemu rekan-rekan Pak De. Ya. Biasa teman-teman bertanya, berapa sih tarifnya kan kadang-kadang begitu ya. Ya. Kadang ada yang sungkan nanya. Ya. Kita bongkar teman-teman, kita tanya nih. Kalau tarif pada yang normal itu kalau jarak dekat, jarak jauh itu bedanya apa Pak De? Iya Pak De. Sebenarnya ini sih Rahasia umum. ini sih kalau dibilang rahasia ya Enggak juga ya, enggak dibilang. Pak De, ya. Tapi untuk teman-teman ya Oh. dalam artian saya punya pekerjaan seperti ini yang mudah-mudahan bisa menerima teman-teman hasil kreasi saya. Ya. Jadi biasanya saya untuk satu kali kunjungan Pak De, jadi pengerjaannya satu hari itu sekitar 400.000 untuk jarak Denpasar, ya paling jauh lah Gianyar lah. Ya, ya, Gianyar agak-agak ke sini Pak De. Ya, ya, ya. Ya Tabanan itu 400.000. Kalau jauhan Pak De dikit? Ya paling nambah di ongkos bensin Pak. Transport aja ya? Kembalikan ke teman-teman karena kita kan juga dalam artian ada pemula juga. Jadi saya ingin juga memberikan sedikit ilmu saya Pak De yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula, untuk ya. kebun saya juga sama-sama. Mari kita sama-sama belajar. Saya kira Betul, juga ya. saya masih banyak kekurangan Pak De. Ada Pak De juga, ada teman-teman, saling kita mengisi lah. Karena tanpa itu dunia bonsai rasanya tidak bisa ramai. Benar, Pak De. harus gas, semangat jadi terus. seperti itu, ya. Luar biasa Pak De. Oke Pak De, saya rasa gitu bincang-bincang hari ini. Ya teman-teman, kita udah banyak dapat pengalaman dari beliau dan ceritanya beliau sampai ke dapat door prize motornya dan berkelananya beliau perjalanan sebagai trainer, tarif beliau berapa. Mungkin teman-teman bisa minang beliau langsung. Karena kalau memang kalau teman-teman butuh trainer gimana? Sering-sering beliau. Kontak personnya Pak De? Ada. Berapa, Pak De? Untuk info telepon atau WA Ya. bisa di 082 Ya. 335 697 998. Itu Ya. kontak personnya Pak De ya? Bisa. Ada nomor lain lagi? Kalau nomor lain belum ada. Kalau di Facebook juga ada. Saya di Facebooknya atas nama Made Baktiasa. Made Baktiasa. Kalau tidak lewat web, lewat teman-teman juga bisa. Ya, biasanya kan seperti itu Pak De. Ya, Teman- benar-benar. Ada info Pak De, bisa. Ya, Semasih saya ada waktu, saya pasti kunjungi. pasti. Yang Jadi penting mudah-mudahan, berkarya terus. ya, kita sama-sama belajar. Oke sahabat, saya rasa itu bincang-bincang hari ini dengan beliau. Nah kita bahas nanti kita cek koleksi beliau lagi. Terutama kompakta. Karena ada kompakta salah satu koleksi juga dikerjakan Rinol Pak De. Ya tahun berapa Pak De? Itu sih semi Pak De. Semi ya? Ya, tapi ada keunikan tersendiri juga lah. Oh itu, dalam artian, ya. kita bahas lagi ya? Ya, siap. Oke, semangat. Salam bonsai. Jumpa Salam lagi lain bonsai. kesempatan. Salam bonsai.